Fenomena ekonomi berkreasi, berinovasi, berkolaborasi. Halo guys, ketemu sama aku lagi, aku Sahra Dwi Irma Rosida. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai penentu upah keseimbangan. Pasti sudah nggak asing lagi kan kata upah bagi kalian? Tapi apa kalian sudah tahu apa itu upah? Upah merupakan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja atas jasa yang telah diberikan berdasarkan faktor-faktor penentu upah keseimbangan dan perjanjian antara tenaga kerja dan pemberi kerja. Pasti di benak kalian upah identik dengan jumlah rupiah yang dibayarkan kepada tenaga kerja. Namun dalam ekonomi, upah merupakan kompensasi total meliputi komponen-komponen upah yang diterima oleh tenaga kerja. Emang ada ya komponen upah? Ada dong. Komponen upah meliputi berikut. Yang pertama adalah upah pokok. Upah pokok adalah imbalan dasar yang diterima oleh tenaga kerja berdasarkan faktor-faktor penentu upah keseimbangan dan perjanjian antara tenaga kerja dan pemberi kerja. Yang kedua adalah tunjangan tetap. Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan kepada tenaga kerja secara tetap yang pembayarannya bersamaan dengan upah pokok. Contohnya adalah tunjangan anak dan tunjangan kesehatan. Yang ketiga adalah tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap merupakan tunjangan yang diberikan kepada tenaga kerja secara tidak tetap dan pembayarannya tidak bersamaan dengan upah pokok. Contohnya adalah tunjangan uang makan dan juga uang transportasi. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu upah dan komponen dari upah. Pasti sekarang teman-teman masih bingung apa ya penentu upah keseimbangan itu. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penentu upah keseimbangan, tonton video aku terus ya. Loh, aku ada di mana ya? Apa teman-teman ada yang tahu? Yaps, betul sekali. Sekarang aku sudah berada di tempat produksi ikan panggang yang berlokasi di Desa Sandeng-Rowo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penentu upah keseimbangan, yuk kita langsung cari tahu ke owner produksi ikan panggang ini. Ikuti aku. Nah guys, kali ini aku sudah berada di tempat owner dari produksi ikan panggang. Yuk kita langsung saja kepoin tanya-tanya ke ownernya langsung. Yuk. Permisi Pak. Ya, saya sebelumnya perkenalkan, saya Sahra. Di sini mau tanya-tanya mengenai produksi ikan panggang dari punyanya Bapak ini. Boleh ya Pak ya? Boleh. Nah guys, mari kita tanya-tanya ke ownernya secara langsung ya. Oke Pak, untuk produksi ikan panggang ini sudah berjalan berapa lama Pak? Sekitar 20 tahun. Sekitar 20 tahun itu ya Pak ya? Berarti sudah lama ya Pak ya? Lama. Terus untuk berbicara ikan panggang nih Pak ya, di Soko kan nggak ada laut. Nah itu untuk memperoleh bahan pokoknya yaitu ikan itu di mana Pak? Di TPI Lamongan. Di TPI Lamongan. Jauh ya Pak ya berarti di Lamongan Brondong ya? Jauh. Berarti untuk memperoleh bahan pokok berupa ikan itu membutuhkan biaya yang banyak ya Pak ya? Iya. Karena ada biaya transportasi. Terus untuk ikan itu kan diambil di laut, pasti ada pasang dan surut ya Pak ya. Nah itu pasti ada perubahan harga ikan. Nah itu ketika mahal itu ketika apa Pak? Ketika bulan 9. Oh berarti musiman gitu ya Pak? Musim angin. Musim angin? Iya. Oh iya. Berarti ketika bulan 9 itu harganya naik. Ya. Nah ketika harga ikan naik itu apakah akan mempengaruhi dengan harga yang dijual dan juga harga dari tenaga kerja, upah yang diberikan kepada tenaga kerja Pak? Iya pengaruh. Pengaruh ya Pak ya? Iya pengaruh. Oh, pengaruhnya gimana Pak? Pengaruhnya itu ikannya itu kan dari sananya kan sudah mahal. Harus jualnya juga harus mahal. Betul. Terus untuk upah tenaga kerjanya? Tenaga kerjanya ya ditambah lagi. Gitu. Berarti kalau ikannya mahal, berarti upah tenaga kerjanya juga mahal. Harga jualnya juga semakin mahal. Oh, gitu. Terus ketika ini permintaannya banyak, maksudnya permintaan ikan panggang banyak ini apakah juga akan mempengaruhi tenaga kerja, Pak? Ya jelas toh. Ya, itu mempengaruhinya gimana, Pak? Mempengaruhinya kan butuh stok yang banyak ini. Iya. Kalau
permintaannya banyak. Berarti langkah yang diambil Bapak itu nanti akan menambah tenaga kerja gitu ya Pak ya? Iya, menambah tenaga kerja lagi. Oh iya. Untuk tenaga kerja sekarang ini berapa Pak di sini? Sekitar 4 orang. 4 orang, ya. Berarti itu tenaga kerjanya domisilinya dari sekitar sini atau dari jauh? Dari sini saja. Dari sini saja. Mengapa nggak ambil dari jauh Pak? Nggak dari Parengan, Poncol contohnya, atau dari Soko yang sebelah sana gitu? Oh, tetangga sendiri. Tetangga sendiri. Kenapa Pak? Ya, mungkin itu transportnya itu nggak terlalu mahal lah. Oh, gitu ya Pak ya. Berarti karena nanti kan kalau seumpama ambil orang luar itu pasti nambah biaya-biaya lagi ya Pak biaya ya. bensin. Gitu ya Pak. Upahnya juga akan semakin tinggi. Iya, semakin tinggi. Ini kalau boleh tahu upah kerjanya di sini berapa Pak? 1 orang itu 2 jam itu 30.000. 2 jam 30.000. Iya. Berarti sudah banyak ya Pak ya. Ya, hanya 2 jam. Mending. Iya. Itu kerjanya apa Pak? Itu nyiset. Oh, bersihin ikan. Ya, bersih ikan. Oh iya Pak, iya. Berarti kerjanya 2 jam 30.000 itu ya Pak ya? 30.000. Menurut Bapaknya itu sudah puas tidak dengan membayar sebesar 30.000 dengan jasa yang telah diberikan tenaga kerja? Iya, puas. Puas ya Pak ya? Tidak merasa, maksudnya kok biaya yang saya keluarkan untuk tenaga kerja kok banyak gitu? Enggak ya? Sudah seimbang ya Pak ya? Seimbang, ya. Nah itu mungkin hal apa saja sih Pak yang membuat Bapak menentukan tak kei 30.000 aja? Kan gini, 1 jam itu kan 15.000. Berarti 2 jam 30.000. Oh, gitu. Kalau 3 jam ya tambah lagi gitu. Oh iya. Dan juga rumahnya dekat jadi. Rumahnya dekat. Sudah puas lah ya Pak dengan 15.000 itu. Nanti dikasih ikan kalau pulang. Oh, masih dikasih ikan juga. Buat lauk. Oh, terus untuk sistem kerjanya di sini itu tiap hari produksi atau gimana Pak? Setiap hari. Setiap hari produksi. Iya. Terkecuali sakit. Ketika permintaan naik nanti juga tenaga kerjanya menambah ya Pak ya? Iya, menambah. Ambilnya juga dari tetangga sini-sini aja? Iya, dari tetangga-tetangga. Terus itu Pak, ini kan saya melihatnya untuk bahan bakarnya ini menggunakan bongkol jagung. Iya. Nah itu apakah dari dulu sudah menggunakan bongkol jagung atau gimana? Dulu itu batok kelapa kan mahal. Terus beralih ke bongkol jagung kan murah. Oh iya ya Pak. Berarti beralih ke bongkol jagung karena murah. Lebih murah gitu lebih ya murah. Pak. Karena dengan harga yang lebih murah akan meminimalisirkan itu biaya produksinya. Iya, biaya produksinya kan semakin. Iya, gitu ya. Oke. Terus untuk tenaga kerjanya di sini kan sudah ada 4 ya Pak ya. Iya. Nah itu tiap hari itu langsung kerja di sini gitu? Enggak, kerja di rumah. Kapan jam 9 tuh baru kesini. Oh, berarti tidak hanya bekerja ini ya Pak. Aslinya pekerjaannya apa Pak? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Berarti ibu-ibu ya Pak ya? Ibu. Siapa tahu kan juga petani atau ya ibu rumah tangga, ada yang petani. Untuk proses bersihkannya itu kan juga lumayan bahaya ya Pak. Maksudnya nanti kalau tangannya kena pisau atau kena duri Taji. Iya, yang itunya ikan itu kan juga bahaya. Apakah di sini tuh ada maksudnya kayak tunjangan kesehatan gitu Pak? Enggak ada. Enggak ada. Kalau sama terluka itu gimana Pak? Terluka ya beli obat di apotek. Dibelikan sama Bapak atau Iya, beli sendiri. Oh. Kadang dibelikan. Gitu ya Pak ya. Tapi alhamdulillah ya gak sampai terjadi. Oh, enggak pernah terjadi kecelakaan kerja ya Pak ya. Oke. Terus apakah ketika kapasitas produksi itu juga akan mempengaruhi tenaga kerjanya Pak? Maksudnya kapasitas produksinya ini kalau semakin banyak gitu. Iya toh, kan kerjanya kan semakin lama. Berarti nanti makanya ongkosnya semakin naik lagi itu. Oh, iya Pak. Terus jam kerjanya juga fleksibel ya Pak di sini ya? Iya. 2 jam, 3 jam, paling lama 3 jam. Berarti di sini rata-rata pekerjanya itu ibu rumah tangga. Berarti usianya berapa Pak? Sekitar 40. 40 itu ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu ya Pak ya, kan di tempat kerja lain itu kalau
hari raya itu kan pasti ada tunjangan hari raya atau THR. Kalau di sini Ya gimana? ada toh. Ada. Ada toh. Oh, ada. Berarti juga tenaga kerja diberikan THR Iya, gitu. iya. Kalau seumpama Bapak diberi pilihan dengan pekerja ambil dari luar sama ambil dari tetangga sendiri? Ya, tetangga sendiri. Sendiri aja. Iya. Efisiensi waktunya juga enak ya, Pak? Iya, waktunya. Kapan dipanggil itu kan cepat waktu lah. Iya. Kalau jauh kan nanti nggak tepat waktu gitu ya, Pak. Kalau seumpama butuh sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu kan penak. Terima kasih ya Pak, itu saja mungkin yang saya tanyakan dari Bapak. Oke guys, itu merupakan informasi dari owner produksi ikan panggang. Jangan lupa beli ikan panggang di Ibu Istiqomah. Orangnya biasanya berjualan di Pasar Soko, Kabupaten Tuban. Nah guys, dari beberapa pernyataan owner produksi ikan panggang dapat diambil beberapa kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu harga bahan pokok akan mempengaruhi jumlah upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja. Mengapa demikian? Karena ketika harga bahan pokok itu mengalami kenaikan, maka jumlah upah yang akan diterima oleh tenaga kerja juga akan mengalami kenaikan. Yang kedua yaitu waktu. Waktu akan mempengaruhi jumlah upah yang akan diterima oleh tenaga kerja. Karena semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka semakin banyak upah yang akan diterima oleh tenaga kerja. Yang ketiga yaitu letak geografis. Mengapa demikian? Karena owner memilih tenaga kerja yang berdomisili dekat dengan tempat produksi. Mengapa? Karena pertimbangan dari owner ketika memilih tenaga kerja yang berada dari luar itu akan menambah biaya-biaya yang menunjang upah tenaga kerja. Contohnya adalah uang transportasi. Selain itu juga efisiensi waktunya lebih efisien yaitu tenaga kerja yang berdomisili dekat dengan tempat produksi. Ketika dibutuhkan secara mendadak maka akan secara langsung bisa ke tempat produksi dan juga tepat waktu. Yang selanjutnya yaitu selain upah pokok dan juga beberapa tunjangan yang diberikan kepada tenaga kerja, di tempat produksi ikan panggang juga ada fasilitas yang diberikan kepada tenaga kerja, yaitu tunjangan hari raya. Itu termasuk fasilitas dari tenaga kerja. Nah, itu tadi kesimpulan dari video produksi ikan panggang. Untuk selanjutnya mengenai bab yang selanjutnya tunggu video aku ya. Tonton terus video aku. See you next video. Upah yang berlokasi Anes Wedan. Tenaga upah yang diberikan